Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Sari dari jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait ujian tengah semester Filsafat Ilmu Ekonomi Islam. Dosen pengampunya Bapak Rizal Pahlevi, LCMSI, dengan nomor NPM saya 41182933200022. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait UTS ini. Saya membuat video ini. PPT yang saya buat adalah PPT saya sendiri. Saya meringkas dari materi-materi yang ada. Lanjut, saya akan menjelaskan pentingnya filsafat ilmu ekonomi Islam. Apa sih filsafat itu? Filsafat yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal mengenai sebab-sebab untuk memperoleh kebenaran dengan sebenar-benarnya. Harus disertai dengan kebijakan. Filsafat tidak bertentangan dengan Islam. Yang menjadikan bertentangan adalah pemikiran manusia akan sesuatu. Filsafat ekonomi merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan filsafat ekonomi yang ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sebagainya. Apa sih filsafat ekonomi Islam itu? Filsafat ekonomi Islam itu mencakup kegiatan ekonomi yang diorientasikan bagi pencapaian kebahagiaan hidup di dunia dan di akhir. Yang kedua, ekonomi diarahkan bagi tercapainya kesejahteraan, kemajuan material, dan kebahagiaan hidup manusia di dunia. Kegiatan ekonomi harus dilakukan dalam pola interaksi sesama manusia secara baik. Harus dihindari kegiatan ekonomi yang merusak fisik maupun tatanan kehidupan manusia. Filsafat tidak hanya mengajarkan secara personal, namun juga secara keseluruhan alam tentang manusia. Filsafat memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Filsafat juga mengajarkan tentang pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Filsafat berorientasi secara vertikal, yaitu ketuhanan, dan secara horizontal, yaitu alam semesta dan masalah sosial. Apa sih cakupan ekonomi Islam? Menurut Immanuel Kant, pertama ada metafisika. Kita akan menggambarkan sesuatu yang kita lihat, yang kita ketahui, di mana otak kita, pemahaman kita sebagai manusia itu terbatas. Jadi sebenarnya itu kita tidak memikirkan hal-hal yang tidak terbatas. Sebenarnya itu kita tidak boleh memikirkan hal-hal itu. Tidak boleh menggambarkan suatu zat. Jadi perlu instrumen, yaitu yang pertama ada etika atau norma. Etika normatif dan ekonomi positif. Dalam ekonomi Islam, etika ini yang paling luar biasanya sempurna karena etika selalu dilibatkan dalam berbagai urusan. Lalu ada agama, filsafat, yaitu akal harus dibarengi dengan agama. Berpikir adalah alat untuk memahami sunnah dan Al-Quran. Maka untuk mengkaji terkait Al-Quran dan hadis, yaitu dengan adanya tafsir. Lalu ada antropologi, bagaimana kita melihat karakteristik manusia secara individual atau secara komunal. Objek filsafat yaitu ada hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Apa sih pentingnya filsafat ekonomi Islam? Keberadaan filsafat ekonomi Islam bukan sekedar ikhtiar dalam melakukan islamisasi ilmu pengetahuan semata. Lebih dari itu, keberadaan filsafat ekonomi Islam memberikan sumbangan pengetahuan dan keterlibatan dalam mengkonstruksi peradaban manusia, menuju peradaban perekonomian manusia menuju yang lebih baik, yang didasarkan nilai-nilai pada ruh Islam yang universal. Tujuannya adalah supaya seorang muslim bisa mengambil manfaat dari akal pikiran yang bermacam-macam untuk kekuatan dan kejayaan Islam. Lalu ada kedudukan akal dalam berfilsafat. Akal dari akar kata bahasa Arab akola yang berarti menahan dari perbuatan buruk, mengerti, membedakan, atau bahasa Indonesianya pikiran, ratio, dan rasa.
Islam memberikan kedudukan yang sangat penting karena akal adalah merupakan salah satu alat atau sarana yang sangat penting bagi manusia karena sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan, akal juga tidak sebagai salah satu faktor utama yang membentuk manusia, itu mulia dengan ikatan faktor rasa, iman, syariat. Karena akal bersifat hisbi atau relatif, berimplikasi, tidak absolut, dan daya jangkauannya terbatas. Syarat taklif yaitu salah satunya adalah akal. Apa sih itu perbankan syariah? Apa yang dimaksud dengan perbankan syariah? Bank syariah adalah bank yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah di dalam Islam. Maksudnya di sini adalah bank tersebut beroperasi dengan mengikuti ketentuan yang diterapkan oleh agama Islam atau syariat Islam. Keunggulan bank syariah. Perbankan syariah menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional. Namun bank syariah menggunakan beberapa skema yang bersesuaian dengan syariat Islam, sehingga memiliki beberapa perbedaan di dalam kegiatannya. Yang pertama ada berpedoman pada prinsip syariah, penyaluran dana usaha yang halal dan menguntungkan, menggunakan prinsip akal, keuntungan dihitung berdasarkan sistem bagi hasil, jumlah angsuran tetap hingga akhir pembiayaan lalu terjalin hubungan baik secara mitra usaha. Bedanya bank syariah dengan bank konvensional, di sini ada perbedaan dari bank syariah sebelah kiri dan bank konvensional sebelah kanan. Yaitu bank syariah berinvestasi pada usaha yang halal. Lalu bank syariah berdasarkan asas, yaitu bagi hasil, margin, keuntungan, dan fee. Bagi hasil di bank syariah berubah-ubah tergantung kinerja usaha. Bank syariah berorientasi profit dan bank syariah, pola hubungannya yang digunakan yaitu kemitraan, ada musyarakah dan mudharabah, penjual, pembeli, yaitu murabahah, salam dan istisna. Terus lalu ada sewa menyewa, ijaroh, debitur, kreditur dalam pengertian equity holder, corp, kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu ada bank konvensional. Bank konvensional menggunakan prinsip bebas nilai. Bank konvensional juga menggunakan sistem bunga. Besaran bunga di bank konvensional tetap. Bank konvensional berorientasi laba. Pola hubungan konvensional, debitur dan kreditur. Apa sih itu ekonomi positif dan ekonomi normatif? Lalu ekonomi Islam itu masuknya kemana? Nah, di sini ekonomi positif ini menggunakan hubungan sebab akibat dalam perekonomian, di mana sebab tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal secara nyata. Ekonomi normatif memberikan penjabaran mengenai nilai dan etika dalam perekonomian. Ilmu ekonomi positif mempelajari problema-problema ekonomi seperti apa adanya. Ilmu ekonomi normatif mempersoalkan bagaimana seharusnya sesuatu itu terjadi. Lalu ada ilmu ekonomi positif melihat fungsi kesejahteraan yang mempengaruhi investasi berasal dari sumber masyarakat. Lalu ada ilmu ekonomi Islam melihat kesejahteraan berasal dari sumber yang berada dari luar masyarakat, yaitu kehendak Allah dan tentunya variabel yang dalam masyarakat tunduk pada prinsip syariah. Jadi, dalam ilmu ekonomi Islam ini, aspek normatif dan positif itu saling berkaitan karena suatu pertimbangan nilai tertentu mendasari semua alasan pemikiran ekonomi. Apa sih ekonomi syariah dan ekonomi konvensional? Dikatakan ekonomi Islam atau ekonomi syariah karena berbasis pada aturan dan cara Islam, baik dalam hal teknis, sistem kerja, dan dalam menyikapi permasalahan yang muncul. Perbedaan ekonomi Islam dan konvensional bisa ditinjau dari kepentingan, misalnya ditinjau dari tujuan, maka ekonomi Islam atau ekonomi syariah lebih mengutamakan untuk mencari tujuan yang baik untuk urusan di dunia, tetapi juga baik untuk di akhirat. Berbeda lagi dengan ekonomi konvensional. Perekonomian konvensional adalah ilmu yang mempelajari perekonomian yang menekankan pada kebebasan dan menggunakan sistem perekonomian berbasis pada era global.
Perbedaan ekonomi Islam dan konvensional jelas saja berbeda. Dilihat dari segi tujuannya, ekonomi konvensional bertujuan untuk mementingkan dan meraup keuntungan sebesar-besarnya yang sifatnya keduniawian. Lalu ada perbedaan mekanisme pasar ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah meyakini adanya invisible hand yang mencoba untuk mengefisienkan pasar. Jadi ekonomi ini mempertimbangkan proses produksi dan distribusi barang jasa. Ekonomi konvensional menggunakan mekanisme bebas keluar masuk pasar tanpa intervensi. Padahal jika pasar tidak teratur dan dibiarkan bebas, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam penawaran dan stok barang. Lalu selanjutnya ada konsep rasionalitas ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, tindakan rasional termasuk kepuasan atau keuntungan ekonomi dan rohani, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, cakupan tujuannya itu terbatas hanya pada kepuasan atau keuntungan ekonomi saja. Oleh karena itu, dimensi waktu dalam ekonomi Islam adalah lebih luas dan menjadi perhatian tersendiri pada tingkat agen ekonomi di dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, di dalam menjalankan perekonomiannya, tidak hanya berasaskan pada logika semata, akan tetapi juga berasaskan pada nilai-nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia perlu bertindak rasional karena ia mempunyai beberapa kelebihan dibanding ciptaan Allah yang lainnya. Manusia dianggap bertindak rasional apabila individu tersebut mengarahkan perilakunya untuk mencapai tahapan maksimum sesuai dengan norma-norma Islam. Kaidah umum dan universal sesuai dengan universalitas Islam dalam konsep ekonomi Islam adalah setiap pelaku ekonomi harus bertujuan untuk mendapatkan maslahah, lalu tidak melakukan kemubaziran, lalu berusaha meminimais resiko, lalu dihadapkan juga kepada ketidakpastian. Etika dalam rasionalitas ekonomi Islam. Aspek moral dan etika dalam ekonomi konvensional adalah batasan ilmu ekonomi karena perilaku etis dipandang sebagai perilaku yang tidak rasional. Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi yang rasional Islami, sehingga standar moral perilaku ekonomi didasarkan pada ajaran Islam, bukan didasarkan pada nilai-nilai yang dibangun oleh kesepakatan sosial syariah, fikih, dan ekonomi Islam. Konsep metodologi Islam, karakteristik ekonomi Islam, dan tujuan ekonomi Islam. Konsep metodologi ekonomi Islam yaitu metode ketetapan hukum Al-Quran dan hadis sedemikian rupa sehingga menghasilkan keputusan yang paling sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Metodologi ini tidak bertujuan untuk menguraikan cara, teknik investigasi atau proses dan prosedur dalam sebuah kegiatan ilmiah. Metodologi sebaliknya adalah ilmu yang mengkaji alasan dan justifikasi bagaimana sebuah proposisi, asumsi, dan teori diterima atau ditolak dalam kerangka ilmu ekonomi. Metodologi ekonomi Islam adalah suatu metode tentang bagaimana memahami, menafsirkan, dan mengambil valid secara ilmiah. Lalu ada karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama itu sebuah sistem Islam yang bersifat universal. Lalu yang kedua ada kegiatan perekonomian bersifat pengabdian. Lalu ada kegiatan ekonomi syariah memiliki cita-cita yang luhur. Yang keempat, pengawasan yang sebenar-benarnya dilakukan dan ditetapkan dalam kegiatan ekonomi syariah. Yang kelima, ekonomi syariah menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Lalu yang pertama ada juga tujuan karakteristik ekonomi Islam itu tujuan ekonomi Islam, moral sebagai pilar ekonomi Islam, nilai-nilai dasar ekonomi Islam, prinsip ekonomi dalam Islam, basis kebijakan ekonomi Islam, paradigma ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam, yang pertama ada falah, bahagia, dunia
akhirat, lalu ada hayat thayyibah atau baik dan terhormat, lalu ada maslahah al-ibad yaitu kesejahteraan hakiki. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka metodologis ekonomi Islam karena di sini saya tidak membuat PPT-nya. Jadi saya akan jelaskan melalui tulisan. Yang pertama ada Quran dan Sunnah. Lalu selanjutnya ada akidah, syariah, dan akhlak. Quran dan Sunnah itu menghasilkan usul fikih dan qawaid. Lalu syariah itu melahirkan nilai ekonomi Islam, prinsip ekonomi Islam. Lalu ada sejarah Islam. Nah, usul fikih dan qawaid itu melahirkan fikih muamalah, yaitu mengenai realitas ekonomi, metode induksi, teori ekonomi. Nah, teori ekonomi ini menghasilkan teori-teori konsumsi, produksi, distribusi, makroekonomi, dan ada metode deduksi. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan terkait UTS Filsafat Ilmu Ekonomi Islam. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.